Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak di tempat ini yang mengalami kebaikan Tuhan? Mari angkat tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri sejenak. Kita mau datang menghormati Tuhan. Kita mau datang beribadah di hadapan Tuhan dan mengucap syukur untuk segala yang terbaik. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami. Saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami datang, kami mau bersatu hati. Untuk kami boleh bersekutu, menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Dan kami mau menaikkan pujian hosana, kemuliaan bagi Tuhan dan Raja yang begitu baik mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Awal, pertengahan hingga akhirnya. Hadirat Allah memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap mengalami kemenangan, sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan kita kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang di hadapan Tuhan, mengalami kasih kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita buka hati kita. Kita serukan Dia Bapa. Ya Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari setiap kita boleh panggil namanya.
bersyukur Tuhan. Hidup kami milik-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di bawah hati kami Tuhan, masuk ke tata kudus-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan syukur-Mu bagi Tuhan. Dialah yang mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Allah. Glory bagi Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. We worship You Lord. We worship You Jesus. Haleluya. We thank You, Lord. Thank You for Your presence today. Let us praise Your name. Yes. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Memuji-Mu. We praise Your name, O Lord. Oh, Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our God. Jemaat sendiri katakan dengan lembut, oh praise the name. Oh praise. Lebih kuat di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, raise your hands. Yang di rumah, angkat tanganmu, raise your hand. For endless days we will sing. Amen. Oh Lord,
bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang perkasa. Great is our God. Amen. Woo. Come on church. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Memuji dan memuja Dia. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. 1, 2, 3, hey! Woo! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes Lord. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Are you ready, church? 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu melahirkan pujian berlimpah-limpah puji Satria Raja. Sing itulah jalan kebenaran bagi mereka dan hebat tahtanya. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan. Saya tidak mendengar suara Anda. Lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Siap. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu melahirkan pujian berlimpah-limpah puji Satria Raja. Mari tepuk tangan di atas kepala. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Semangat Tuhan. Hati kami bersuara memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Because You are great. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan gereja Tuhan siap. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu melahirkan pujian Sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Allah kita katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Kita percaya kita punya Allah yang setia, amin. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pujian yang akan saya naikkan ini judulnya adalah Faithful God.
Tuhan yang setia. Kata-katanya sangat indah. Bapak Ibu bisa cari nanti di YouTube ya, boleh ditranslate. Faithful God, every promise keep. Janjinya selalu Dia tepati. Kemudian every need you meet. Apa yang kita butuhkan selalu Dia penuhi. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Saya bicara juga untuk diri saya sendiri. Jangan takut, percaya saja. Karena Allah itu setia. Amin. Saya percaya pujian ini akan memberkati kita semua yang ada di sini. May the grace that sought my heart on that first day be the grace that binds my heart to stay. May the truth that opened up my eyes on that first time be the thought on my mind that never go away. For you are a lamp to my feet, a light to my path. You're the hands that's holding me, faithful God. Every promise kept, every need you made, faithful God. May the light that caught my heart will set it free. May the love that others see with me, and may this hope that reaches to the depth of human need be the song that I sing in joy and sorrow. For you are the love that never leaves, the friends that once deceive. You're the one sure thing, faithful God. Every promise kept, and every need you made, faithful God. And all I ever be is all because you love faithfully, faithful God. How deep, how wide the love that pierces inside the love, redemption's mine, oh love that will not let me go. How deep the love, how deep the love, redemption's mine, oh love that will not let me, will not let me. How deep, how wide the love that beats inside the love, redemption's mine, a love that will not let me go.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan jikalau Engkau telah berkenan memberikan kepada kami hikmat, kekuatan, keselamatan, pengetahuan dan sebagainya. Biar pada hari ini juga kami mulai belajar untuk mengerti, untuk juga mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dalam hidup kami, Tuhan Engkau sangat bermurah hati kepada setiap kami. Engkau mengaruniakan bukan hanya anak-Mu yang tunggal kepada kami, namun juga mengaruniakan baik kesehatan, kekuatan, juga keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu hari ini kami ingin bersama-sama dengan umat-Mu untuk belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan, kuduskan firman Tuhan ini, supaya mereka yang mendengar mendapatkan manfaat, supaya hati mereka dilembutkan, supaya mereka menangkap lebih daripada apa yang kami dengar. Kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus melawat umat-Mu dengan luar biasa, dengan kekuatan, kasih, kemurahan, penghiburan, dan kemenangan kepada mereka yang lemah. Bahkan mereka yang dalam pergumulan, bahkan mereka yang sakit sekalipun, Tuhan Engkau memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita punya satu tema yang spesial, yaitu Career by Grace. Career by Grace. Artinya di sini saudara bahwa karir kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, semua itu Tuhan memberkati kita. Tuhan turut campur, itulah disebutkan bahwa itu juga kemurahan, kasih karunia Allah. Kalau kita melihat pertama ketika Allah menjadikan manusia, apa yang dikatakan pertama? Kejadian 1 ayat 28. Nah ketika kita membaca ayat ini saya yakin ada sesuatu yang akan membuat kita sadar kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Saya bacakan, Allah memberkati mereka yaitu ketika menjadikan manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, firman-Nya kepada manusia yang diciptakan pada saat itu juga. Beranak cuculah dan bertambah banyak, itulah berkat Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itulah berkat Tuhan juga. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita melihat sebagai sosok manusia, kita itu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Oleh karena itu kita punya akal budi untuk mengenal Allah. Karena Allah juga membekali kita dengan firman, dengan berkat-Nya. Supaya kita bukan hanya beranak cucu, bertambah banyak. Bukan hanya memenuhi bumi, namun juga berkuasa dan taklukkanlah. Berarti kita akan diberikan otoritas, kuasa, kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan apa? Kejahatan, mengalahkan hawa nafsu diri kita sendiri, mengalahkan apa? Pergumulan kita, bahkan pekerjaan kita dan pekerjaan tangan kita yang lainnya. Oleh karena itu poin yang pertama kita mau belajar yaitu bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita dalam segala aspek. Oleh karena itu, pertama bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan itulah yang memberikan kepada kita berkat di dalam karier kita. Saya bacakan 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Mari kita baca ayat ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu
dalam kasih. Segala pekerjaan kita lakukan dalam kasih, artinya melibatkan Tuhan juga. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengasihi. Bahkan firman-Nya berkata, supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita betul-betul, saudara, kalau kita lihat ayat 13 kita ulangi. Apa katanya firman ini? Kita simak bersama-sama. Ayat ini sangat indah. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tetap kuat, berdiri dengan teguh, berjaga-jaga dalam iman. Kenapa? Dalam iman, berjaga-jaga tetap kuat, dalam iman bertambah teguh. Karena iman itulah yang membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena iman itulah yang membuat Allah turut bekerja dalam hidup kita. Dalam segala perkara. Oleh karena itu saya ambil, saudara, di sini kita melihat melibatkan Tuhan terus-menerus. Kita tidak bisa bekerja tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berumah tangga tanpa Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal orang yang membangun kota. Sia-sialah kamu tidur sampai larut malam. Karena apa? Karena Tuhan memberkati pada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti kita harus tidur secara fisik. Namun itu menunjukkan bahwa kita berusaha. Tapi Tuhan itu tetap punya peranan. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, kuatlah di dalam iman. Dan kita tetap dalam Tuhan dan ikuti ibadah. Karena itulah ibadah itu juga mengandung janji. Jadi tidak bisa saudara kita meninggalkan pekerjaan Tuhan atau ibadah hanya gara-gara kita mau prestasi naik. Dunia mungkin bisa memberikan. Karena iblis pernah menawarkan kepada Yesus juga. Sembahlah aku, maka akan kuberikan. Apa yang diberikannya? Ya dunia kepada Yesus kalau mau menyembah. Nah kita mau menyembah setan atau menyembah Tuhan? Nah kalau kita menyembah Tuhan bukan hanya kita memiliki bumi sampai di surga. Kalau kita menyembah setan, mungkin kita tidak memiliki seluruh bumi. Hanya sebagian saja. Sementara, namun dia akan menuntut darah kita, keturunan kita. Kita tidak akan ada kebahagiaan lagi. Poin yang kedua, karir yang ditopang Tuhan. Karir yang ditopang Tuhan. Tadi jelas diajarkan bahwa Tuhan itu pertama kali memberkati ketika menciptakan manusia. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasai dan taklukkanlah. Luar biasa. Apapun yang kita kerjakan berjaga-jagalah, bertambah kuatlah di dalam iman. Semakin teguh. Nah, lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Sehingga kita masuk di dalam poin yang kedua. Karir yang ditopang Tuhan. Sehingga waktu kita berhasil, jangan sombong. Jangan lupakan Tuhan. Saudara, jangan menjadi orang yang kejam. Jangan meninggalkan kasih Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang kalau saya melihat banyak juga orang-orang yang baik juga. Namun ada juga yang sudah diberkati Tuhan semakin kejam, semakin serakah. Ada istilah dalam bahasa bisnis raja tega. Nah ini enggak boleh. Karena kita tahu karir yang ditopang oleh Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Siapa yang hidup pasti punya harapan. Karena apa? Karena Tuhan telah memberkati manusia ketika diciptakannya itu. Jadi selagi kita hidup, kita punya harapan. Saudara, kita punya harapan. Kalau saudara karir saudara sedang turun, jangan putus asa. Jangan susah. Saudara, kenapa kita tidak boleh susah? Karena karir kita ditopang Tuhan. Orang hidup pasti punya harapan. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang besar tapi mati. Tidak ada gunanya. Jadi kalau selama kita hidup, pasti ada guna, ada manfaat, ada harapan. Tangan Tuhan menopang kita. Tangannya selalu menopang kita. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 10. Dari Pengkhotbah 9. Saya bacakan.
Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Jika perbuatan kita, saudara, kita memuliakan Tuhan, kita mulai berjaga-jaga, kita mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, melibatkan Tuhan, kita melakukannya semua dengan kasih, maka Tuhan berkenan kepada perbuatan kita. Sehingga kita, saudara, bisa menikmati. Ayat 7 sampai dengan 10. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Maksudnya supaya saudara kelakuan kita tetap bersih. Ada urapan, ada berkat Allah di atas kepala kita. Bukan minyak rambut, bukan pakaian putih. Namun itu bicara sesuatu yang rohani. Ayat 8. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Tuhan sudah bersabda supaya kita kerja keras. Selagi orang hidup itu punya aktivitas. Harus energik. Tidak boleh patah semangat. Tidak boleh putus asa. Ada harapan. Luar biasa saudara. Jadi di sini kita melihat. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus kembali kepada Tuhan itu sendiri. Nah kalau kita melihat bagaimana Yakub karirnya ditopang oleh Tuhan. Ketika dia meninggalkan orang tuanya dan saudaranya pergi ke tempat Laban, pamannya. Apa yang terjadi? Dia tidak membawa apa-apa. Dia tidur di sebuah kota bernama Luz. Di situ dia bermimpi. Ada malaikat naik turun melalui sebuah tangga. Di mana dia tidur sampai di langit. Dan Allah berfirman bahwa Allah akan memberkati dia, mengembalikan ke tempatnya. Itu Allah berfirman. Padahal kondisi Yakub saat itu tidak mempunyai harapan. Dia lari dari kakaknya, saudaranya, dan orang tuanya tidak bisa menolongnya. Hanya karena dia mengambil berkat hak kesulungan. Namun apa yang terjadi setelah sekian puluh tahun? Hampir 20 tahun kurang lebih seperti itu. Apa yang terjadi? Yakub kembali dan dia berhasil. Karena kalau kita melihat itu karir yang ditopang oleh Tuhan. Oleh karena itu cari firman. Saudara, tidak mungkin kita tidak cari firman. Biar kita harus hidup di dalam firman itu. Ketika Allah berfirman kepada kita. Ketika firman itu kita tangkap. Kita yakin cepat atau lambat sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu akan terjadi. Bangkitlah umat Tuhan hari ini. Jangan cuma melihat selagi kita hidup pasti ada harapan. Nah kalau kita melihat kerap kali kita ini di dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam masalah saudara. Kita gampang putus asa, gampang tersinggung, gampang marah. Itu harus dikalahkan. Sehingga di belakang saya ada Mega Project Karakter Kristus. Ini salah satu pilar dari gereja BES. Pilar pertama Back to Jesus Teaching. Pilar kedua Mega Project Karakter Kristus. Pilar ketiga misi. Pilar keempat pemuritan dan regenerasi. Pilar kelima diakonia. Nah kita bicara Mega Project ini saudara. Mega Project. Kalau di dalam pekerjaan, kalau karir ditopang Tuhan, nggak boleh tersinggung. Nggak boleh gampang marah, sakit hati, iri hati, saudara. Tetapi kita harus berjiwa besar karena Tuhan menopang karir kita. Jadi saudara, lebih mudah menjaga hati, tidak tersinggung dan marah daripada melarang orang berbicara dan bertindak kasar. Mudah ya? Lebih mudah menjaga hati supaya jangan tersinggung dan marah. Daripada melarang orang lain sekitar kita. Saudara,
jangan ngomong kasar, jangan ngomong sembrono, jangan ngomong sia-sia. Lebih mudah kita menguasai diri kita daripada melarang orang lain untuk bertindak kasar kepada kita. Lebih mudah bagi kita. Untuk apa saudara? Untuk melakukan karakter Kristus daripada kita melarang orang untuk berbuat jahat, saudara. Dari sini kita melihat apa yang harus kita kerjakan. Kalau karir kita ditopang Tuhan, ayo. Berarti saudara karakter kita harus juga dirubahnya. Poin ketiga, bermitralah dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan. Karena Dia yang memberkati usaha kita, hidup kita. Makanya kita harus bermitra dengan Tuhan. Jangan cuman usaha sendiri. Cari orang dunia. Kongsi atau kerjasama dengan orang dunia. Sehingga di gereja Blessing in the Spirit atau BES ini, di mana saya gembalakan, ada larangan. Yaitu tidak boleh dagang di antara teman gereja. Tidak boleh pinjam-meminjam. Supaya tidak ada masalah di gereja. Karena kita tahu kita berdagang dengan Tuhan. Kita bermitra dengan Tuhan. Bukan dengan pendeta, bukan dengan pekerja. Walaupun itu orang yang hebat sekalipun. Tetapi kita bermitra dengan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia kita akan hilang. Saudara, dalam hidup ini kerap kali kita jatuh karena mengandalkan manusia. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan lain. Contoh-contoh sangat jelas sekali. Di contoh Alkitab bagaimana Abraham, bagaimana contoh-contoh Yakub, banyak sekali saudara, kesaksian begitu banyak. Saudara bisa ikuti kesaksian dalam buku saya, Masalah Adalah Berkat. Atau juga bergaul atau berdoa. Terlalu banyak. Saya pernah melayani orang banyak sekali saudara. Dan orang itu punya keputusasaan. Tetapi saya tetap mendukung, doakan dia. Apa yang terjadi? Malam itu saya di dalam doa melihat satu penglihatan. Ada seorang malaikat yang saya kira hantu. Berpakaian putih sedang melihat kamar saya. Ketika saya lihat itu saya masih belum tahu itu malaikat. Saya kira hantu. Tahu-tahu dalam penglihatan itu dia naik ke lantai 2. Saya kejar ke lantai 2. Karena saya takut di lantai 2 itu ada teman saya, teman pengusaha. Yang sedang mengalami kesulitan. Atau bangkrut, saudara. Ya, tidak seperti itulah. Pokoknya kesulitan besar. Nah, saya takut kalau setan masuk, pasti macam-macam. Persoalan bisa tambah runyam. Sehingga saya kejar dalam penglihatan itu. Waktu saya kejar, dia sampai di lantai atas, saya masih di tengah, dia menoleh ke saya. Baru saya tahu, itu malaikat Tuhan. Malaikat. Dan berkata, kepada saya sambil menunjuk kamar daripada teman saya pengusaha ini yang sedang punya masalah serius sekali. Dia berkata, apakah dia masih punya iman? Saya terkejut, malaikat. Hati saya berkata, Tuhan, saya akan didik dia supaya tidak putus asa, berharap kepada Tuhan, supaya tidak mengandalkan manusia, tetapi bermitra dengan Tuhan melalui firman yang dibaca, melibatkan Tuhan sehingga imannya bekerja. Haleluya. 1 tahun lebih saya mengikuti perjalanannya, kesulitannya, berjumpa dengan orang-orang besar, ya pemilik bank dan sebagainya untuk negosiasi. Berjalannya waktu tidak lama, sekitar kurang lebih 2 tahunan. Sudah berubah. Bagaimana orang yang punya masalah serius bisa berubah? Kalau bukan Tuhan yang turut campur. Saudara, ketika saya mendapatkan firman itu saya tahu. Bahwa Tuhan itu selalu mempedulikan umatnya. Apalagi umat yang berseru-seru. Oleh karena itu jikalau kita berseru-seru kepada dia. Dan meninggalkan kejahatan. Maka Tuhan akan bermitra dengan kita. Di dalam pelayanan juga sama. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dan 7. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati. Dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya.
merendahkan dan meninggikan juga. Saudara lihat ayat ini sangat bagus sekali. Jadi Tuhan membuat orang mati atau hidup, Tuhan juga membuat orang menjadi miskin atau kaya. Sesuai dengan ayat tadi. Saudara boleh ulang. Kita lihat juga ayatnya yang diulang. Ayat 7. Selain membuat mati dan hidup manusia, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, merendahkan dan meninggikan. Dari dua ayat ini kita tahu ada tiga hal. Pertama, mati hidup itu Tuhan yang atur semuanya. Tuhan, tidak ada yang lain. Kaya miskin itu Tuhan yang atur. Mau direndahkan, mau ditinggikan, Tuhan yang atur. Terus kalau kita nggak mitra dengan Tuhan, siapa lagi? Ayo rame-rame bermitra dengan Tuhan. Hidup di dalam firman Allah. Haleluya. Tiga hal. Tuhan yang bisa mati dan hidup. Membuat kaya dan menjadi miskin bisa. Meninggikan dan merendahkan. Luar biasa. Tuhan, saudara. Mari kita kejar Tuhan sungguh-sungguh. Contoh-contoh, Yusuf dibuat berhasil. Abraham dibuat berhasil. Ishak ketika susah dibuat berhasil. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Dan yang gereja jemaat yang alami. Kalau kita ceritakan gak akan habis, saudara. Tetapi yang pasti saudara melihat Yohanes 15 juga mengatakan. Apa yang dikatakan Yohanes 15? Jelas saudara. Jikalau firmanku ada di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Berarti kita perlu, saudara, bermitra dengan Tuhan. Menjadi akrab supaya doa permintaan kita itu didengar dan dijawab. Poin yang keempat, memuliakan Tuhan melalui karir. Saja untuk 1 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai dengan 12. Kita simak bersama. 1 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 12. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Saudara lihat bagaimana ceritanya. Orang hina diangkat, orang miskin diangkat oleh Tuhan, didudukkan dengan para bangsawan. Bahkan dikasih kursi kehormatan dari orang hina. Orang miskin diangkat. Siapa yang mengangkat? Semua Tuhan. Terus ayatnya. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya menaruh daratan. 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Perjalanan hidup saudara dilindungi, dijaga. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Melainkan oleh roh Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Itu nyanyian saudara. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi oleh rohku kata Tuhan saudara. Luar biasa sekali. Itu ada nyanyiannya cukup. Jadi itu mengingatkan kita. Bukan kuat, bukan gagahnya kita. Tapi oleh rohku kata Tuhan. Yaitu roh Tuhan. Dalam hidup kita. Ayat terus selanjutnya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Yang berbantah dengan firman-Nya. Melawan firman-Nya. Atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Orang yang diurapi itu diangkat luar biasa. Dia memberikan kekuatannya, saudara. Orang yang miskin, orang yang hina diangkat Tuhan. Tapi orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Oleh karena itu, saudara, kita harus memuliakan Tuhan melalui karir kita. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia memberkati kita. Kalau karir kita membuat tidak memuliakan Allah. Karir kita merusak nama Allah. Kita diberkati, kemudian kita menjadi sombong. Wah, berarti saudara tahu kita akan dituntut oleh Tuhan. Karena apa saja itu? Karena Allah
yang mengurapi, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang membuat menjadi kaya, Allah yang membuatnya menjadi hidup dan sebagainya. Terus saya bacakan ayatnya. Lalu pulanglah Elkanah ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat orang yang dekat Tuhan tidak mengindahkan firman Allah. Tapi kalau mengindahkan firman Allah, kalau kita ke gereja, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, indahkan firman Allah. Jangan meremehkan firman Allah. Apa yang kita kerjakan anak-anak Imam Eli itu pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Anggap aja itu karir. Atau mungkin juga sebagai pelayan. Hamba. Seharusnya dia memuliakan Tuhan. Lebih daripada pengusaha. Karena dia di dalam pekerjaannya melayani Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Bukan merusak nama Tuhan. Saudara melihat bagaimana perumpamaan dari orang Samaria. Yesus katakan. Orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat seorang yang dirampok habis-habisan, dia tolong. Dia bawa ke penginapan. Dia kasih uang, kalau kurang boleh tagih. Tetapi seorang imam, seorang Lewi, jalan cuma melihat kasihan saja mungkin. Dan mengabaikannya. Jadi di dalam hidup kita, karir kita harus bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai dalam karir kita, terutama dalam pelayanan, kita, saudara, tidak memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Ayat yang terakhir, Kisah Rasul 10, ayat 1 sampai dengan 6. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sampai di sini saja dulu ayatnya. Cornelius, seorang yang punya profesi, punya karir yang menanjak. Apa yang dilakukan dia? Dia memuliakan Tuhan, berdoa, orang yang saleh, suka membantu, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga Allah Tuhan bukan saja menanjakkan karirnya, namun menampakkan diri kepada dia, memberikan firman-Nya. Bahkan akhirnya Cornelius dipilih menjadi orang Kristen di luar Yahudi. Itulah yang pertama, buah keselamatan di luar Yahudi didapat oleh Cornelius. Karena ia seorang yang saleh, orang yang memuliakan Tuhan dengan karirnya. Saudara, biarlah hari ini melalui firman ini, jangan lupa karir kita itu anugerah Allah. Jangan lupa untuk saudara di dalam hidup ini bekerja untuk Tuhan. Karir itu ditopang oleh Tuhan, bermitralah dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami sadar, sejak Engkau menjadikan manusia, Engkau telah memberkati mereka. Sehingga hidup kami di dunia ini, walaupun di tengah-tengah dosa, karena kesalahan kita semua, namun ada berkat Tuhan kepada orang-orang yang takut, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang susah pun Kau angkat. Terima kasih Bapa, memberkati kami. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak.
Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Dan kami berdoa supaya gereja di seluruh dunia bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan Tuhan membalasnya berlipat-lipat. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Dari Allah Bapa di surga di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati untuk bagi dosa kita. Dan dia bangkit naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Dan dia akan datang menjemput kita. Menjadi hakim di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Kita kembali kepada kasih semula. Dan kita akan menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. God bless.